mengejutkan sekaligus membuat kita melongo. Kenapa tidak? Karena Deddy Mulyadi diancam akan dihabisi. Ini sangat menarik sekali dan saya kira ini bukan sesuatu yang main-main. Ini benar-benar serius ya. Dan tentu kita tahu bagaimana pasca Deddy Mulyadi ini diangkat menjadi gubernur, jadi gubernur ada gebrakan-gebrakan Deddy Mulyadi, kerja-kerja yang keren banget yang tentu itu menimbulkan eh, apa ya pro kontra di situ ya. Jadi sebelum saya bahas masalah apa sih gebrakannya Deddy Mulyadi dan apa sebenarnya motif atau apa ya tujuan dari pengancam ini gitu ya. Kita lihat, kita dengarkan, kita simak baik-baik berita berikut ini ya. Jabar Deddy Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan pada Senin dalam kurung 21 April 2025. Tak hanya itu, Deddy juga mendapat ucapan tidak senonoh dari seseorang dengan nama pengguna Wowo dan Deddy Mulyadi orang sesat. Ancaman tersebut disampaikan melalui komentar live chat kanal YouTube Deddy Mulyadi pada Senin dalam kurung 21 April 2025. Di sana akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Deddy Mulyadi. Wow. Bahkan ia juga tak segan-segan akan menggunakan bom yang lebih parah dari peristiwa bom Bali untuk diledakkan di dekat Deddy Mulyadi. Saya udah muak, hei Deddy Mulyadi, tunggu saja tanggal mainnya, saya akan meledakkan tempat tinggal Anda dan saya akan menyuruh seseorang untuk menculik anak Anda, tulis akun tersebut. Woi Deddy Mulyadi, semoga lo tiba-tiba dari belakang dihabisi ditusuk dengan pisau sama orang kuk. Tulis akun. Ini bener-bener apa ya, mungkin begitu bencinya dengan KDM ini ya, dengan Kang Deddy ini juga begitu beraninya dia menulis chat-chat seperti itu, bahkan mau akan dibom dan sebagainya. Dan kita sendiri bagaimana gebrakan Deddy Mulyadi ya, yang sangat begitu menimbulkan pro kontra, yaitu adalah pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak, bro. Jadi ia memperintahkan pembongkaran tempat ya wisata hibits ya, kalau kalian kemarin melihat beritanya. Dan karena itu dianggap apa ya, merusak lingkungan dan kontribusi terhadap banjir di Jabodetabek tentunya. Dan ya meskipun tempat wisata tersebut ini memiliki izin resmi, tindakan ini mendapatkan kritik dari Menteri Pariwisata dan sejumlah pengamat tentunya. Dan kita sendiri pasti ada polemik di situ ya, ketika ada pembongkaran, ada orang-orang yang tidak puas dengan seperti itu kan ya. Jadi perkataan di situ ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ada lagi yang lebih menarik. Kira-kira bagaimana? Dan dari berita ini Deddy Mulyadi ini diancam ya akan dihabisi. Pada akhirnya banyak asumsi dari masyarakat tentunya. Dan saya yakin warga Jabar juga tidak terima dengan hal itu begitu kan. Kita lanjut dulu bagaimana ini. Ada yang menarik lagi, bro. Akun tersebut. Tunggu nanti 2 bulan lagi saya akan melakukan aksi. Sekarang saya sedang merakit sebuah bom, Pak. Tunggu saja nanti 2 bulan lagi saya benar-benar gak main-main. Saya akan melakukan aksi teror kepada Anda dan sekarang saya lagi melakukan proses membuat bom rakitan yang saya isi dengan paku. Tulis akun tersebut. Tulis akun tersebut. Tulis akun tersebut. Iya. Selama 30 menit lebih penayangan live chat. Ini benar-benar gimana ya? Apa ya? Begitu dendamnya dengan Deddy Mulyadi. Ada apa sampai begitu beraninya menulis chat di dalam kanal YouTube-nya Deddy Mulyadi itu. Ini berarti orang-orang benar-benar apa ya? Sampai memuncak kebenciannya dengan Deddy Mulyadi ini tentunya, teman-teman semuanya ya. Dan apa saja sih keberkahannya ya, kalau kita kenapa sih ada begitu garangnya orang ini, begitu beraninya gitu ya. Dan kita lihat bagaimana gebrakan yang terakhir ya, Deddy Mulyadi, yaitu melindungi pengusaha dari ormas gitu kan ya. Jadi Deddy Mulyadi ini berjanji ya akan melindungi perusahaan di Jawa Barat ini dari gangguan organisasi masyarakat atau ormas ini dengan menyiapkan biaya bantuan keamanan melalui program operasi Jabar Manunggal ya. Kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan Deddy Mulyadi yang tegas dan berani dalam menghadapi berbagai masalah di Jawa Barat tentunya. Dan
Meskipun beberapa kebijakan ini menuai kritik, langkah-langkah ini mencerminkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban di provinsinya ya, di Jawa Barat tentunya. Dan ini juga menimbulkan apa ya, polemik ya, karena kita tahu sendiri bagaimana, pasca ini, dikeluarkan, ada yang protes, bahkan ada yang menantang-nantang, ada yang tidak puas dengan kebijakan Deddy Mulyadi ini teman-teman semuanya ya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Saya tidak akan, tidak berani ya siapa ini dan siapa ini, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dengan beraninya dia menuliskan apa, chat-chat yang, berbau-bau apa, intimidasi dan mengancam itu, ini serius banget dan ini tidak boleh dibiarkan ya. Harapannya harus segera ditangkap. Dan pasti kita penasaran apa sih motifnya, dan tentu ada hubungan apa gitu kan ya. Kalau kita tahu semuanya dari kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi tadi teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, coba kita lihat berita ini lagi teman-teman semua. Kanal YouTube Deddy Mulyadi, akun tersebut secara terus-menerus mengujarkan kebencian terhadap Deddy. Tak hanya itu, akun itu pun menyebut akan membuat Jawa Barat menjadi seperti neraka, bahkan Cianjur menjadi sasarannya. Dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon WhatsApp, Senin malam, Deddy Mulyadi membeberkan ada ancaman tersebut. Deddy mengatakan bahwa pemimpin dalam setiap langkah bisa ada yang suka dan tidak suka. Ancaman itu adalah bagian dari orang yang tidak suka terhadap dirinya. Kalau ada ancaman itu ya risiko bagi seorang pemimpin, kata Deddy. Saat ditanya apakah... Iya, jadi seperti itu bro ya. Jadi ya memang risiko seorang pemimpin seperti itu ya. Ketika membuat kebijakan pasti ada yang setuju dan juga tidak setuju. Jadi ada pro kontranya di situ. Tapi benar sekali ya. Saya tidak akan menghubung-hubungkan dengan program itu ya. Mungkin kalian sendiri bisa menyimpulkan. Tapi yang jelas di beberapa hari ini memang mulai ada sedikit polemik ya antara Deddy Mulyadi dengan salah satu ormas ya. Dan saya tidak akan menghubungkan itu. Selain juga ada kebijakan-kebijakan lain yaitu tentang pertama apa ya, dulu ya di awal-awal itu Deddy Mulyadi juga apa melarang ya study tour, dan ini berimbas di kepala sekolah SMA berapa tuh ya, lupa tuh ya, itu sampai dipecat itu kan. Jadi kebijakan-kebijakannya luar biasa dan begitu pasti menimbulkan pro kontra, dan ada banyak orang yang tidak puas dengan kebijakan Deddy Mulyadi ini tentunya teman-teman semuanya ya. Dan mungkin bagaimana teman-teman semuanya, sebelum saya membuat video ini saya sudah bagaimana komentar-komentar dari netizen ya. Saya juga live ya dari menyaring dari dan menguploadnya bagaimana tanggapan-tanggapan, opini-opini netizen tentang hal ini, dan tentu dikait-kaitkan dengan kebijakannya, itu yang pasti begitu teman-teman semuanya. Jadi yang jelas adalah orang yang mengancam Deddy Mulyadi ini tentang jelas sangat-sangat tidak suka, sangat-sangat benci dan kecewa dengan Deddy Mulyadi, yang jelas seperti itu. Dan siapa kita belum tahu, kita tunggu saja nanti beritanya. Ini sudah disikapi ya oleh kepolisian dan mulai dicari tahu siapa sih Wowo dan si siapa tadi itu namanya gitu kan. Oke, kita tunggu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman semuanya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Satu pertanyaan, siapakah sebenarnya yang mengancam Deddy Mulyadi? Apakah ancaman itu berhubungan dengan kebijakan Deddy Mulyadi ini yang begitu agresif, begitu tegas dan berani itu kan ya. Kita tunggu saja ya. Mungkin kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.